dalam kerajaanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik, terlalu baik. Tuhan kau baik, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah. Bapa yang mulia, Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena cinta-Mu kepada kami. Sebab itu tentang anugerah besar ini tidak kami sia-siakan. Terima kasih Bapak Budi Tuhan, kadang-kadang kami sering lupa bahwa semua itu atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas cinta-Mu, atas ketulusan hati Bapa yang begitu luar biasa. Mari Tuhan, kami sudah banyak menyembah kepadamu, kami rindu juga Tuhan supaya saudara-saudara kami seiman bersatu di dalam gereja CLCC jam 1 siang maupun jam 7 nanti. Mari ambil alih hidup mereka. Mereka butuh Engkau, jamah hati mereka. Jamah Tuhan, jamah pulihkan. Jika mereka kesesakan, Tuhan kau ambil hidup mereka. Berikan mereka damai sejahtera-Mu, kemurahan-Mu. Oh Tuhan Yesus, sentuhan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jamah mereka Tuhan yang sakit kau sembuhkan. Jiwa-jiwa mereka yang sakit kau pulihkan. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang maha besar, maha agung, maha segala-galanya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kau layak disembah, kau layak disembah. Kau layak diagungkan. Hanya kau saja nama di atas segala nama Tuhan, di atas segala Tuhan. Raja yang dahsyat, Raja damai yang kekal itu. Engkau tidak ada tandingannya. Di bawah kolong langit kita ada nama lain selain nama-Mu. Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Bapa, sehingga kami boleh bersatu di dalam gereja CLCC ini. Dan 1 siang ini kami berdoa, memanjatkan syukur kepadamu. Dan Tuhan, jamah jiwa-jiwa yang lama belum hadir, satukan mereka di gereja CLCC, sehingga mereka menjadi satu kaporat yang menyenangkan hati Bapa. Satu keluarga di gereja CLCC yang kau panggil dan kau pilih. Terima kasih Bapak, terima kasih yang lama-lama panggil ke mereka kembali Bapak. Kami merindukan mereka dalam pelukan kasih-Mu, dalam cinta-Mu yang tulus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, kepada siapa kami mohon ampunan ini, kepada siapakah kami mohon belas kasih ini, kalau tidak kepada-Mu Bapak. Darah suci-Mu menghapuskan dosa kami, darah suci-Mu membuka pikiran kami, darah suci-Mu membuka kami, hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Tuhan, Pak Pendeta John yang begitu indah dan baik mau melayani kami, dia rindu supaya kami diselamatkan. Itu misi Pak Pendeta John kepada semua jiwa-jiwa. Pak Pendeta John ingin mereka semua diselamatkan. Engkau tahu cerita hatinya, Engkau tahu cerita hatinya Bapak. Kami percaya juga Bu Sinta, dia rindu semua diselamatkan. Berkati Bapak Pendeta John Urapi, nyatakan kuasa-Mu Bapak. Terima kasih, dan juga kami semua, Om Yeti dan juga Nina, Engkau Anto yang di tempat ini, mungkin yang lain yang kami tidak tahu. Mereka juga rindu, mereka menderita ini, mendoakan satu sama lain. Ingin mereka juga disembuhkan, dipulihkan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, pakai Nina untuk kemuliaan-Mu. Pakai Nina untuk kemana Peti juga pergi untuk kemuliaan-Mu. Dimanapun pergi untuk kemuliaan-Mu. Anto juga Tuhan pakai. Juga Tuhan Syano saat ini. Ya berangkat keluar kota, Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami tidak mengerti, kami tidak tahu itu misi-Mu Bapak, supaya kerajaan Allah datang ke dunia. Itulah gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adakan anugerah kasih-Mu. Sebab itu jadikanlah kami Bapak yang Bapak mau, jangan yang kami mau. Juga David Tuhan, kami berdoa untuk David, supaya malam nanti dia bisa bersama kami kembali. Terima kasih Bapak dan semuanya. Gereja yang lain, panggil mereka satu persatu. Kalau nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, yang suci, yang berdaulat, nama yang tidak ada pernah meninggalkan kami, nama yang ajaib, nama yang agung, itu yang sanggup merubah mereka. Terima kasih Tuhan, juga banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kasih Bapa.
juga Engkau panggil mereka satu persatu. Kami tidak tahu Tuhan, sebagai manusia kami cuma manusia terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas itu yang ada di dalam hidup kami yang besar, akan melakukan segala kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu Tuhan kami. Bapa, kasih mereka, Bapa kasih mereka, Engkau mati untuk mereka, dan Engkau bangkit untuk mereka. Biar Engkau sendiri yang menjamah mereka, pulihkan mereka Bapa. Terima kasih keluarga kami juga, anak-anak kami, teman-teman kami semua, dan juga saudara kami dan juga tetangga-tetangga kami. Kami percaya kami tidak mampu, tapi kuasa Roh Kudus-Mu yang besar itu akan menjamah mereka dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup beritangi kuasa-Mu. Kami percaya dan yakin Engkau tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami hanya bisa menangis, kami hanya bisa memohon, kami hanya bisa minta belas kasih Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, kami tanamkan hati, tangisan dan ceritaan kami tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Bahkan perhitungkan. Terima kasih, oh haleluya, haleluya, haleluya. Supaya keluarga CLC itu semua diselamatkan Bapak. Keluarga CLC itu anak Tuhan yang dibina oleh Pak Mendatang, semuanya diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, satu orang bertobat semua isi rumahnya diselamatkan. Janji-Mu ya dan amin Bapak. Juga pendamping yang Toi, pendampingnya Nima, kami serahkan kepada pendamping kami serahkan kepada-Mu semuanya. Tidak ada Tuhan batasnya kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik, terlalu baik. Dan kami tak bisa membalas kasih-Mu yang mulia ini, kasih yang suci yang Kau berikan Tuhan kepada anak-Mu yang tunggal Bapa surgawi, supaya datang ke dunia hanya untuk mengasihi kami yang berdosa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami mendekat kepada-Mu. Kami berserahnya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, yang mulia, yang berdaulat dan berkuasa ini. Biar tangan-Mu yang agung itu menjamat jiwa-jiwa mereka untuk datang di gereja CLC menjadi saksi-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kembalikan segala hormat pujian hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Pak Nadal. Amin. Ya, terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita pujikan lagu ini biar menjadi doa kita bersama ya, bahwa mujizat masih ada terjadi dalam hidup kita sekalian. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan siang ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama di dalam Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi dengan iman. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sungguh percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari katakan sekali lagi dengan iman. Haleluya, mujizat-Mu ada bagiku. Oh, katakan sekali lagi.
Tuhan Engkau ajaib Baik, bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh Tuhan, haleluya Yesus. Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu bersama-sama, kita sebutkan sama di hadapan Tuhan. Haleluya, sungguh Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizatmu terjadi saat ku datang menyembahmu. Yesus, Engkaulah Tuhan selama-lamanya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan. Baiklah saudara sekalian ya. Mari kita sebelum dengar firman Tuhan, kita doa dulu. Dan kita satu dalam doa ya. Bapa, dalam nama Yesus yang ini kami percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan ketika Engkau berfirman, maka apa yang kami dengar itu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama kita katakan, amin. Amin. Oke, saudara sekalian, sebelum kita berpisah ada satu ayat ya yang saya akan sampaikan buat kita menjadi bekal untuk pelayanan doa mujizat 1 jam ini ya. Oke. Dan nanti Ibu Ong bisa memperdengarkan ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Oke, senang sekali Bu Nina bersama Cilili ya. Yang ada di sana pun juga turut mendengarkan, dan kami percaya bahwa itulah semakin banyak kita dengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan mujizat pasti terjadi. Yang percaya bilang amin. Oke, luar biasa ya. Oke, Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan ya. Tujuan kenapa Tuhan, saudaraku ya, membuat kita percaya supaya apa? Tuhan bisa menyatakan mujizat, dan mujizat itu pasti ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita semua. Oke, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan, satu saja untuk kita renungkan ya. Dan ini ada beberapa, tapi saya ambil satu ayat saja. Oke. Ya. Nah, mujizat terjadi itu karena iman, saudaraku ya. Dan iman ini diperlukan, saudaraku. Diperlukan iman untuk apa? Untuk mengadakan mujizat. Siapa yang mengadakan mujizat? Tuhan yang mengadakan mujizat. Yang kedua, siapa yang mengadakan mujizat? Orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan ya. Orang-orang diurapi Tuhan. Juga diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Oke, satu ayat kita lihat dulu dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Nah, ayat ini dulu kita akan renungkan ya. Silakan Bu Ong bisa memperdengarkan ayat ini. Ya, mujizat terjadi karena iman. Diperlukan iman untuk satu, mengadakan mujizat.
Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Amin. Dan takkan ada yang mustahil bagimu, ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Ya, memang ini ada beberapa ayat lagi, tapi nanti kita akan nanti sambung menyambung ya, berseri supaya saudara bisa makan secara bertahap. Nah, saudara, diperlukan iman untuk yang pertama mengadakan mujizat. Nah, mujizat terjadi itu karena orang percaya, ya. Orang percaya itu karena apa? Dia mendengar firman Tuhan. Makanya orang Kristen yang banyak mendengar firman Tuhan sudah bisa dipastikan di dalam hatinya ada iman, iman timbul, iman kuat, iman sehat, imannya bertumbuh, imannya akan bergerak aktif, imannya itu akan bisa menarik kuasa Tuhan, ya. Mujizat terjadi karena orang percaya, ya. Orang percaya itu karena dia mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu berikan telingamu itu setiap hari dengar firman Tuhan. Waktu engkau dengar firman Tuhan, di hatimu itu pasti ada getaran-getaran. Di hatimu itu mulai berglori, bersuka cita. Di hatimu ada sebuah luapan, ada sebuah api yang mulai menyala. Dan itu engkau pakai untuk mengadakan mujizat. Katakan amin, ya. Nah, kenapa mujizat terjadi? Yesus bilang di sini apa? Karena kamu kurang percaya. Kenapa mereka kurang percaya? Karena mereka kurang mendengar firman Tuhan. Apalagi tidak mendengar firman Tuhan, itu sudah jelas pasti tidak ada iman, ya. Jadi kalau kurang percaya, saudaraku, itu karena kurang mendengar firman Tuhan. Makanya bersyukur saudaraku, Tuhan kasih anugerah buat kita, ya. Di dalam pelayanan ibadah Zoom gereja CLCC ini, satu hari kita itu makan 3 kali, ya. Makan jasmani 3 kali. Nah, sama kita makanan-makanan rohani di sini juga 3 kali, ya. Pagi, siang, malam, saudaraku. Sehingga membuat iman kita itu bertumbuh, iman kita jadi kuat, iman kita itu jadi teguh. Iman kita ini bisa menggerakkan tangan Tuhan untuk diulurkan menolong kita, dan iman kita ini bisa membuat suatu hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Saudara, saya percaya seperti tadi pujian yang kita nyanyikan, ya, tiada yang mustahil. Waktu kami mendoakan suatu koko dari Ibu Nini Herawati, itu memang dalam keadaan sudah kritis sekali, ya. Kalau kemarin Ibu Yeti cerita itu menantunya sampai di rumah sakit ruang ICU, itu dokter bilang, ya, itu sudah badannya dingin, ya. Dingin itu berarti Ibu Yeti dalam keadaan bingung juga. Memang kalau orang sudah begitu, saudara, itu pasti, ya, sesuatu pasti akan selesai, ya, akan bablas. Tapi puji Tuhan, lewat doa yang kita naikkan, saudaraku, dengan kesembuhan hati, dengan iman kepada Tuhan, dan puji Tuhan ternyata menantunya akhirnya kondisinya mulai baik, dari ruangan ICU pindah di ruangan yang biasa, akhirnya selesai dia pulang, bisa ketemu dengan keluarga, ya. Dan hari ini Bu Yeti bisa berjumpa lagi dengan menantunya, ya, di Jakarta, ya. Oke. Dan kita waktu mendoakan kokonya dari Bu Nini Herawati juga begitu, karena 5 penyakit komplikasi. Dan dia sudah tidak bisa berbuat apa, Pak. Dia cuma dia hanya tertidur, saudaraku. Dalam keadaan seperti itu memang waktu kami nyanyikan pujian tadi, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Itu beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Itu sebelum Bu Nini Herawati satu keluarga bergabung dengan kita, saudaraku. Dari peristiwa itu, Tuhan buat mujizat, saudaraku. Dibawa dari ke rumah sakit Kediri, sudah angkat tangan, tidak ada harapan, dan kami doakan lagi, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesempatan bagi dia, kalau memang dia hidup untuk Tuhan, dan kalaupun memang Tuhan punya rencana yang lain, kalau memang dia harus mengalami suatu kematian, maka Tuhan selamatkan jiwanya. Namun kita masih minta belas kasihan Tuhan. Lalu saudara dibawa ke rumah sakit, dari Kediri ke rumah sakit Surabaya RKZ. Di rumah sakit RKZ, saudara dan Tuhan, saudara, 2 dokter waktu lihat, mereka bilang, waduh, ini orangnya sudah nggak ada, sudah mati. Tapi aneh bin ajaib, entah gimana mereka rujuk dia ke rumah sakit Karamenjangan, Dr. Stomo. Nah, di sana jantungnya dipompa, saudara. Tahu-tahu dia bisa kembali siuman lagi.
Dan dia tanya mana pendeta yang mendoakan dia, saudaraku. Nah, sejak itu Bu Nini telepon saya bilang, Pak, puji Tuhan, Pak John, ini saudara saya di dokter di RKZ 2, dokter Foni sudah nggak ada, ternyata di dokter Somo dia hidup lagi. Dan sejak itulah Bu Nini mereka bergabung dengan kami sampai hari ini, saudara. Ya. Namun sayang Bapak Ibu, kita udah doa tuh, kita bilang Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan dia kesempatan hidup. Namun Bapak Ibu karena dia ya sudah punya istri bukan orang ya dari kalangan mereka Chinese, istrinya orang Kediri sini ya saudaraku, dan agamanya lain ya saudara kasih Tuhan, sehingga memang sempat waktu kami ke sana juga istrinya memang dengan berat hati nggak mau kami mendoakan suaminya. Dia bilang bahwa ini suaminya sudah mualaf. Sebenarnya oke, itu perkara dia mualaf itu urusan dia. Tapi yang penting ini permintaan keluarga di Surabaya, kita mau datang mendoakan aja, itu aja. Soal itu memang agak sedikit alot ya. Kita negosiasi, tapi akhirnya dia dengan berat hati karena Bu Nini dari Surabaya telepon, dibilang pada iparnya ini tolong kasih kesempatan, itu Pak Pendeta mau mendoakan kokonya saya. Dan akhirnya istrinya dengan berat hati, dia persilakan kami masuk, tapi dia nggak mau ikut ya doa sama dengan kami. Namun Bapak Ibu Tuhan buat mujizat aja di rumah sakit Karamanjangan Dr. Stomo, akhirnya disitulah Tuhan kasih dia kesempatan hidup. Cuma sayang Bapak Ibu, kesempatan Tuhan kasih 1 tahun, harusnya dia bisa ikut kebaktian dengan kami, namun karena dia takut sama istrinya, sehingga akhirnya waktu dia sakit, Ibu Nini telepon saya, kokonya masuk rumah sakit, di rumah sakit yang sama. Ya. Dan pada saat besoknya saya mau pergi jenguk di rumah sakit, Ibu Nini telepon, bahwa ini kokonya sudah nggak ada. Hati saya sempat sedih, saudaraku. Ya, di rumah sakit yang Tuhan bangkitkan dia di situ, tapi di rumah sakit itu juga Tuhan ambil dia. Ya memang semua mati hidup di dalam tangan Tuhan. Cuma sayang, ya Tuhan kasih waktu sepanjang 1 tahun ini dia nggak gunakan dengan baik, ya saudaraku. Namun puji Tuhan, anaknya sempat ikut kebaktian kami dan anaknya sudah terima Yesus. Namun saya percaya bahwa pokoknya ini memang dia diselamatkan, ya. Dia diselamatkan, cuma memang dia nggak akan dapat apa-apa, mahkota di atas kepalanya, mahkota kehidupan, mahkota kemegahan, mahkota abadi tidak didapatkan. Itu hanya diberikan pada orang-orang yang setia, ya kepada Tuhan. Nah, waktu kami juga mendoakan salah satu bapak, dia kepala pabrik gula di Kediri. Dan pada waktu itu memang istrinya tua ini telepon kami bahwa karena dia punya istri muda lagi, istri muda ini tidak seiman ya. Istrinya ini telepon, Pak, tolong dukung kami dalam doa. Ini suami saya masuk rumah sakit dan memang ini pembuluh darahnya, pembuluh itu saraf di kepala itu sudah pecah dan tolong didoakan. Dan kami datang ke rumah istrinya, kami doa sama-sama, tapi sempat memang ada gangguan ya. Setan buat manifestasi macam-macam, ada darah yang menetes ya, tapi memang itu permainan setan, saudaraku. Namun dalam doa pujian penyembahan kami memuji menyembah Tuhan dan Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Lalu saya bilang kepada ibu yang undang kami, selaku dia kebetulan juga seorang hamba Tuhan, dan saya bilang, oke, kami besok ke Surabaya mendoakan suamimu. Dan pada waktu memang kami mau berangkat, istrinya pesan, Pak, itu Bapak kalau datang di sana pasti ada istri mudanya di sana. Dan kalau Bapak datang di sana, istri mudanya akan tidak suka, tidak senang kalau ada orang dari gereja datang mendoakan suaminya. Saya bilang, oke, baik. Nah, pada waktu saya dengan Bu Sinta ke Surabaya, waktu itu di Rumah Sakit Budi Mulia, sekarang namanya Siloam ya. Saya kasih Tuhan, pada waktu kami datang, masuk di ruangan tersebut, di situ ada seorang wanita muda. Dan saya bilang, selamat sore, saya Pendeta John dari Kediri, saya mau datang doakan, ini Bapak yang dalam kondisi sakit. Saya bilang, Ibu harap tenang di situ, jangan ganggu kami ya, Ibu diam di situ. Saya katakan dengan tegas Bapak Ibu, ya, memang Tuhan kasih wibawa ilahi sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain kami, menghalangi kami. Dan pada waktu suaminya dalam keadaan tertidur, saudaraku, ketika kami doakan dia, saudara terkasih Tuhan, tiba-tiba itu tangan suaminya yang tadinya lemas, yang tadinya itu tidak kuat bergerak. Nah, sekarang mulai bergerak. Dan dia pegang tangan saya dan dia berkata, Pak John, ini tangan saya ini sudah kuat, sudah gerakan sudah kuat ini. Pak John lihat nih, saya pegang, Pak John saya remas ini sudah makin kuat ini. Bilang, Pak, ini sekarang saya mau bangun, saya mau turun. Saudara kasih Tuhan, langsung dia turun saku. Dia langsung tiba-tiba jalan di situ. Itu ajaibnya luar biasa. Nah, sebelum kami mendoakan itu Bapak ini, saku, istri mudanya bilang gini,
Pak Pendeta, dia tantang kami. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau memang nanti suami saya bisa sembuh, saya akan datang ke Kediri cari Pak Pendeta. Saya bilang, baik. Tapi Ibu, jangan ganggu, Ibu diam di situ. Kami mau doakan ini Bapak. Waktu doa itu, kuasa Tuhan bekerja, saudaraku. Dan ketika suaminya, dia bangun, dia duduk, dia turun dari ranjang, dan dia mulai berjalan, saudaraku. Dan Pak, ini saya sudah bisa berjalan ini. Sebelumnya dia juga sempat kena berbagai macam penyakit, termasuk stroke, saudaraku. Dia jalan, saudaraku, istri mudanya itu diam, saudaraku. Nah, sejak itulah, saudara kasih Tuhan, kami lama tidak ketemu, dan beberapa waktu kemudian pada waktu mengadakan kebaktian tutup tahun di gereja di Kediri, saudara, dia datang, ini bapaknya datang dengan mertuanya dari istri tua, sama dengan anak-anaknya, mereka ikut kebaktian tutup tahun. Dia nyetir mobil sendirian, saudara. Itu ajaibnya Tuhan ya. Sebetulnya mau cerita banyak mujizat-mujizat ajaib terjadi begitu luar biasa. Kenapa? Karena ada iman. Jangan sampai iman kita ini berkurang. Ya, minta Tuhan tambahkan imanmu. Jadi caranya gimana Tuhan tambahkan imanmu? Dengan setiap hari engkau dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Itu aja. Baru Tuhan lakukan mujizat. Ya, saya juga adalah contoh orangnya. Di rumah sakit Malaysia, di rumah sakit Queen Elizabeth Hospital, kepala rumah sakit, dokter ahli yang menangani kesehatan saya, namanya Dr. Henok Tan, dia sudah hands up. Dia sudah menyatakan tidak ada harapan hidup karena waktu itu saya mengalami musibah kecelakaan. Saya jatuh dari kapal cukup tinggi, suatu karena saya lupa pakai safety belt sama pengaman. Dan saya kasih Tuhan. Dan saat itu, Bapak Ibu, dokter bilang ini saya sudah tidak ada harapan hidup karena kedua tulang tangan kaki sudah patah, tulang rusuk beberapa yang patah, tulang belakang pecah mengakibatkan cairan keluar dan kemana-mana. Kepala terbentur pendarahan di otak, dada terbentur infeksi paru-paru. Dan dokter angkat tangan sudah nggak ada harapan hidup. Saya di ruangan ICU, saudaraku. Orang kalau di ruangan ICU itu sebentar lagi pasti dia dalam keadaan koma, sebentar lagi titik, artinya selesai. Namun oleh karena banyak teman-teman keluarga kami yang berdoa, saudaraku, sehingga mujizat ajaib terjadi. Yang tadinya dokter vonis sudah tidak ada harapan hidup. Kalaupun ada harapan, kemungkinan kecil. Yang pertama, saudaraku, saya pasti cacat ya, karena tulang kaki udah patah, tidak bisa berjalan dengan normal. Pasti pakai tongkat atau pakai keret. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun saya hidup, saya tidak akan normal, alias jam 8:15 miring, saudaraku. Ya, artinya gak ada angin, gak ada hujan, tertawa sendiri. Tapi Tuhan ajaib, Tuhan sembuhkan saya, saudaraku. Mulai bagian kepala sampai seluruh tubuh disembuhkan Tuhan secara ajaib. Dokter ketika melihat peristiwa itu, dokter bilang kepada ibu saya, Ibu, ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Kami baru menyaksikan mujizat pertama kali terjadi. Dan apa yang terjadi? Dokter bilang ini bukan dari tangan manusia, ini bukan dari rumah sakit, bukan dari saya sebagai dokter ahli, kepala rumah sakit yang menangani kesehatan John ini, tapi ini dari kuasa Allah. Dan dokter berikan rekomendasi bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, tapi dari kuasa Allah. Nah, sejak itu sepanjang 2 minggu di Malaysia, kami melayani 3 kebaktian. Jadi tamu yang pertama pagi datang jemput kami pergi pelayanan. Setelah itu kami pulang siang seperti ini. Sudah ada tamu yang kedua nunggu kami di rumah. Dan setelah itu kami diantar lagi pergi pelayanan sampai sore kami pulang. Untuk pelayanan malam sudah ada tamu yang ketiga menanti kami. Ya, sepanjang 2 minggu itu kami melayani 1 hari 3 kali kebaktian. Itu ajaibnya Tuhan ya. Pulang ke Indonesia, saudaraku, sampai di Indonesia teman-teman sudah atur pelayanan kami. Di Jakarta kami juga melayani ya. Ada hampir 2 minggu saudaraku melayani di sana, saudara. Baru kami pulang ke Ambon, saya dibilang dari pihak kapal istirahat. Namun luar biasa di Malaysia, saudaraku, kami tidak punya siapa-siapa. Tapi di sana ada saudara-saudara seiman, orang-orang yang mendengar peristiwa itu. Ada salah satu pengusaha yang cinta Tuhan luar biasa. Dia minta ke pihak kapal, karena saya bekerja di kapal laut ya, seperti anaknya Ibu Nina ini. Saya bekerja di kapal laut karena saya mengalami musibah itu dan mengalami musibah dibawa ke rumah sakit dan puji Tuhan, Tuhan buat mujizat karena banyak orang berdoa ya. Satu keluarga ini mereka minta kalau boleh orang tua saya datang, jangan tinggal di hotel karena gak ada orang yang menemani dia. Jadi tinggal aja di rumah mereka. Jadi ini istri pengusaha yang cinta Tuhan ya. Dia orang yang diberkati Tuhan. Setiap hari dia antar ibu saya ke rumah sakit untuk menyaksikan bagaimana proses kesembuhan itu terjadi. Dan
ajaibnya Tuhan saudaraku ya. Waktu mujizat terjadi, dia telepon semua teman-teman pengusaha, kolega-kolega untuk mereka undang kami untuk kami bisa menceritakan apa yang Tuhan lakukan. Sampai sebelum kami pulang ke Indonesia, konsulat di Indonesia ya, semacam di bawah kedubes itu minta kami datang untuk juga menyaksikan apa yang Tuhan perbuat ini. Mereka walaupun tidak seiman dengan kita, tapi mereka sudah dengar firman Tuhan, nama Yesus yang berkuasa ya. Ajaibnya Tuhan. Oke, sebelum kita tutup, Ibu Yeti bisa cerita dulu tentang menantu Ibu yang di ruangan ICU dalam keadaan koma, dan hari ini beliau pasti tentu bahagia ya karena berjumpa dengan menantunya di Jakarta. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Ya. Ya, saya bersyukur banget. Terima kasih bahwa selama ini saya doa-doa selalu Tuhan beri kelancaran dan doa saya terkabulkan. Saya mohon waktu itu saya mau disantet, puji Tuhan, yang menyantet adalah kalah ya Pak John, karena kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Jadi saya disantet itu takutnya bukan main waktu itu, apalagi malam. Saya bingung. Akhirnya saya minta tolong sama Pak John. Gimana nih Pak John, saya mau disantet orang, sudah disiapkan seperti ini. Itu awalnya saya mau disantet itu, aduh, rasanya gimana, besok pagi aku nggak bisa ketemu anak, cucu, menantu. Saya takut dan sedih, nangis sendirian. Akhirnya saya nangis pada Tuhan Yesus melalui Pak John. Saya nangis, gimana rasanya orang mau disantet dan dia bilang tidak akan merasakan, orang tidak akan tahu sakitnya, tapi yang saya sendiri yang akan merasakan tidak berdarah, katanya sampai gitu. Kamu tidak berdarah, itulah. Akhirnya berdoa mulai dari jam 11:30 sampai terus. Saya ikut ibadah jam 4. Saya dikasih link sama Pak John. Gitu ya Pak John waktu itu. Yang kedua, cucu saya yang kecil-kecil tuh ada 3, Jesslyn, Jenny, Selin. Nah itu sakit bergantian terus. Saya mohon itu kenapa kalau saya mohon terus nangis? Kenapa? Saya kalau mohon sama Tuhan itu rasanya nangis, ini sedih. Itu rasa urapan Tuhan tuh ada di dalam diri saya. Saya bersyukur. Itu kalau kita berdoa langsung pasrah sama Tuhan, begitulah. Akhirnya saya mohon sama Pak John, aku mohon didoakan Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan agar cucuku sehat, sembuh. Gitu. Dan yang terakhir waktu ini kemarin itu menantu saya yang di Jakarta. Itu sakit. Cuman anak saya bilang, "Mah, Koko sakit. Kok kamu baru ngomong kalau masuk di ruang ICU?" Ya, aku takut mama bingung gitu. Kalau teringat itu jadi sedih lagi, jadi gimana namanya orang tua, jadi terus akhirnya si anak ini bilang, Koko sekarang ada di ruang ICU karena drop sekali dan sudah dingin, badannya dingin. Saya membayangkan, oh Tuhan, jangan ambil nyawa menantuku Tuhan, sembuhkanlah, pulihkanlah. Saya tidak mau anak saya jadi janda seperti saya, karena jadi janda itu enggak enak sekali. Jangan Tuhan, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Anakku masih muda Tuhan. Tolong, terus aku berdoa terus sama
Pak John, Tuhan terus, Pak John terus doa Tuhan, Pak. Terus gitu terus saya minta tolong sama Pak John ini perantara untuk doa-doa. Akhirnya apa? Dalam waktu itu 1 hari sudah mulai baik. Itu doa-doa terus berapa jam kemudian, padahal dokter sudah bilang nanti mau dicek ulang lagi di lab. Ternyata jam 3 itu sekitar jam 11 itu doa-doa. Jam 3 anak saya bilang, "Mah, Koko sudah boleh keluar dari ruang ICU." Itu aduh senangnya bukan main, senangnya bukan main. Karena saya itu kalau ada orang sakit itu udah takut. Makanya padahal suami saya meninggal nggak sakit, dalam sehat walafiat. Itu yang saya takutkan. Akhirnya itu besok malamnya dokter bilang, boleh pulang, besok boleh pulang. Aduh bersyukur banget. Itulah, kalau Tuhan sudah bekerja, kalau kita meminta, itu seperti kemarin itu saya masukkan, hari ini pun masuk di status saya. Kita minta Tuhan beri, kita ketuk Tuhan buka pintu. Itu di status saya ada hari ini. Saya selalu bersyukur. Saya diberi kesehatan, saya masih bisa kemana-mana. Di usia saya yang sudah tidak muda, itu saya bersyukur banget kemanapun saya pergi, Tuhan selalu ada bersamaku. Maka diberi kesehatan, diberi keselamatan. Terima kasih. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti yang sudah tentunya bukan Bu Yeti saja yang mengalami, bukan saya saja, Ko Anto juga mengalami, Bu Ong juga mengalami ya. Semua kita, Ibu Nina, Ibu Marta, ya Saudara Cifung ya, luar biasa ya. Dan teman-teman semua yang sudah hadir siang ini juga ada Cilili yang bersama dengan Bu Nina juga ya. Luar biasa. Oke. Mari Bapak Ibu kita mensyukuri kasih anugerah Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan, Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini lihat dengan iman di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati, pikiran, di hidupmu, di dalam mulutmu, ucapan-ucapanmu, doa-doamu, perkataan imanmu, ada kuasa Tuhan. Hari ini jangan susah hatimu, mantapkan hatimu. Percaya saja bersama dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Aku berkata siang hari ini, Tuhan pakai engkau Cifung menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai engkau Bu Yeti menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai Bu Ong Gyokim menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai Bu Marta, Bu Nina, Ko Anto, semua yang hadir siang ini. Anak-anak Yohan Cindy James, Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kuasa Tuhan sudah bekerja siang hari ini. Dan kami tahu Tuhan, kuasa itu sudah datang menghampiri anak-anakmu pada siang ini. Terima kasih, aku berkati mereka semua. Aku katakan hari ini diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, diberkati juga pelayananmu, diberkati apa yang kau doakan, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau hidup yang kekal. Bukan cuma engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Oleh karena doa-doamu, karena imanmu kepada Tuhan, maka orang-orang yang kau sayangi juga mereka diselamatkan menerima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir siang ini. Aku percaya
Mereka yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau hari ini dan selama-lamanya. Diberkatilah bisnis, toko, semua yang engkau lakukan, usahamu diberkati Tuhan. Berkati kebaktian nanti malam, dan juga berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, dan sepanjang minggu ini dan tanggal 11 di tempat Pak Bruri. Tuhan berkati, dan kesehatan Pak Bruri sudah Engkau berikan, kesembuhan bagi juga ya Tuhan menantu dari Indriani sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat siang teman-teman Terima semua. kasih Pastor John. Sama-sama Bu Ong, Tuhan berkati ya. Ya, Cipung, Tuhan ya. berkati, Ko Anto, Tuhan berkati. Cipung, Bu Yeti, Bu Bu Yeti, Nina, Tuhan Cilili, berkati. Tuhan Bu Lina, berkati ya. Bu Lina, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Ko Maaf, Anto. tidak tercantum tapi semuanya saya doakan. Amin. Semuanya. Ya, terima kasih Bu Maaf, Ong ya. untuk doanya Ya ya. Pak Sianto. Ya. Ya, sampai jumpa lagi Tuhan teman-teman semua ya. berkati. God bless you all. Cinta Bu Marta, Tuhan berkati. Ya, amin. Praise God. Ya. Ya. Amin. Oke. Tuhan berkati. Ya, bye-bye. Betul, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bu Ong. Sampai jumpa Ya. lagi nanti malam ya. Ya, Ya, oke. Tuhan. Amin.